Yang sifatnya ini untuk yang pertama edukasi tentunya, menyampaikan kepada khususnya para pengguna jalan, kemudian secara keseluruhan adalah masyarakat, dan wabil khusus lagi adalah orang tua ya. Karena kenapa saya katakan demikian, nanti ada kaitannya dengan apa yang akan saya sampaikan. Jadi pada tanggal 15 Agustus kemarin kami call center Sparta itu seperti biasa ya, masyarakat Solo sudah sangat familiar dengan Sparta sehingga apapun yang dirasakan menjadi sebuah gangguan keamanan akan masuk ke call center kami. Masyarakat melaporkan ada konvoi anak-anak muda dengan jumlah kendaraan cukup banyak, 200-an motor yang melintas di masuk dari pintu Kleco itu menuju ke arah kota. Nah, merespon itu tim patroli Sparta yang berdinas pada malam itu segera melakukan penyisiran. Namun dugaan kami mereka mengetahui kehadiran tim Sparta sehingga mereka kemudian tidak kita temui di jalan. Kita tunggu di Faroka itu sampai dengan kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Tidak kunjung ada yang melintas lagi. Kemudian kami mengambil inisiatif dari tim Sparta yang berseragam, kita mengirim beberapa yang tidak berseragam untuk menelusuri jejaknya. Nah, dari informasi dari penelusuran itu kita dapati mereka berada di seputaran Warmindo yang di dekat Auditorium UNS. UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di lokasi terdapat 20-an motor yang nanti akan kita lihat, rekan-rekan bisa lihat, kita tampilkan di depan. Bisa saya katakan semuanya tidak dilengkapi dengan kelengkapan yang diperuntukkan sebuah kendaraan bermotor roda 2 itu layak berada di jalan, termasuk pengemudinya. Langsung kita amankan, kita cek di tempat, geledah badan, kemudian kendaraannya juga kita cek. Didapati bahwa seluruh yang kami amankan tidak dilengkapi satu dengan surat-surat kendaraan, baik itu STNK, ada yang baru tidak dilengkapi juga dengan STCK, kemudian tidak dilengkapi dengan TNKB atau TCKB ya, plat nomor, dan kelengkapan lainnya, lampu spion, lampu penerangan, spion, dan si pengendaranya pun juga tidak bisa menunjukkan surat izin mengemudi. Jadi ada beberapa poin yang bisa kita tangkap rekan-rekan sekalian. Namun pada semua itu yang berikutnya kami mengucapkan terima kasih atas kepedulian masyarakat. Sekali lagi kami Polri tidak akan mungkin bisa bekerja sendiri. Partisipasi masyarakat sangat kami perlukan, dan call center yang sudah kami siapkan ini adalah salah satu jawabannya bahwa kami siap untuk melayani masyarakat informasi-informasi semacam ini yang dirasakan sebagai gangguan masyarakat. Karena beberapa waktu yang lalu juga sama, masyarakat mengeluhkan mengenai adanya kendaraan yang melaju dengan kencang, dengan suara yang memekakkan telinga, dan nanti rekan-rekan bisa lihat bagaimana kendaraan ini telah dimodifikasi dengan knalpot yang memang menghasilkan suara yang sangat keras yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kendaraan bermotor yang keluar dari pabrikan. Tentunya banyak polemik yang terjadi, Pak, kenapa begini, kenapa begitu? Pedoman kami adalah bahwa jika itu dirasakan menjadi sebuah gangguan keamanan ketertiban masyarakat maupun gangguan Kamseltib Carlantas, kami akan mengambil tindakan, itu saja. Jadi kami tidak banyak berdebat, kami tidak banyak beradu argumen. Intinya jika memang terdapat pelanggaran akan kami amankan. Dan terbukti 20 kendaraan bermotor yang akan ada di sini nanti, rekan-rekan bisa saksikan sendiri bagaimana kondisinya. Dan ada satu fenomena di mana melalui konferensi ini kami akan menyampaikan kepada para orang tua. Kenapa orang tua? Karena 20 anak yang kami amankan, 20 pemuda yang kami amankan ini rata-rata berusia sekolah menengah atas, dan beberapa memang mahasiswa, tapi mayoritasnya adalah sekolah menengah atas. Range antara usia 15-16 sampai dengan 21 tahun 20 orang ini. Dan pada hari berikutnya ada orang tua yang berkeberatan datang ke kami mengenai ditangkapnya anaknya dan disita kendaraannya. Kami jelaskan, kami mempunyai bukti otentik, ada CCTV yang kami tampilkan, di mana ternyata anak tersebut justru dengan demonstratif di depan petugas kami, dia beratraksi di jalan dengan standingkan kendaraannya. Anak itu tahu keberadaan kami, namun demikian saat di rumah ditanya oleh orang tuanya, mereka ngakunya dengan cerita yang berbeda.
Setelah kami tunjukkan CCTV-nya, orang tua baru maklum bahwa ternyata anaknya memang berperilaku seperti itu. Pesan yang akan kami sampaikan kepada para orang tua, bukan membebankan kepada kami Polri, tidak, kami lebih mengedepankan upaya-upaya preventif, bahwa keluarga ini menjadi portal yang paling utama untuk mengantisipasi anak-anak berada di luar tanpa kendali. Apa yang kami lakukan mencegah mereka terlibat kecelakaan ataupun jatuh ataupun fatalitas lainnya, perlu dipahami. Artinya jika mereka berkendaraan dengan wajar dan lain sebagainya, saya kira tidak ada masalah. Ini adalah keluhan masyarakat di mana mereka melaju kencang, memanfaatkan trek lurus di sepanjang Adi Sucipto, bahkan Slamet Riyadi. Mereka menunggu di lampu merah, di mana lampu merah itu dianggap mereka sebagai titik start. Saat hijau mereka secara bersama-sama akan melaju kencang. Ya, bahasa anak-anak sekarang adu mekanik bicara. Nah, ini adalah hal yang membahayakan. Satu, penerangan jalan karena malam, visibilitas terbatas. Yang kedua, keterampilan mereka bukan keterampilan seorang pembalap yang kemudian beradu kecepatan di jalan raya. Yang ketiga itu adalah jalan raya, bukan sirkuit yang tidak digunakan untuk kebutuhan, kecuali memang ada alokasi khusus seperti grass track ataupun seperti road race yang kita gelar dengan pengamanan dan teknik-teknik serta keahlian tertentu. Itu beda ceritanya. Sekali lagi, melalui konferensi ini kami sampaikan kepada para orang tua, mohon kiranya putra-putrinya yang masih dalam usia-usia produktif, yang berada di lingkungan keluarga, mohon diperhatikan. Jika mereka sudah mulai sebagai pengguna kendaraan atau pengendara atau pengemudi, mohon dipastikan bahwa satu, kendaraannya lengkap dan layak. Yang kedua, pengemudinya atau pengendaranya juga sudah memenuhi persyaratan. Itu sudah dimodifikasi, tidak dilengkapi dengan spion, kemudian hampir sama seluruhnya, 1, 2, 3, ya kita bisa ambil lihat semuanya. Model pembuangannya atau knalpotnya rata-rata sudah dimodifikasi, dan ini menghasilkan suara yang kencang dan mengganggu kenyamanan para pengguna jalan lainnya. Pun demikian kendaraan yang ada di depan, kita bisa melihat hampir seluruh mereka tidak dilengkapi dengan spion, kaca spion. Nah, bahkan ada beberapa modifikasi yang ya mungkin menurut kita ini, kalau menurut yang kita lihat saja ini sudah cukup membahayakan. Artinya mereka menurunkan elevasi sudut stangnya, kemudinya, di mana kita ketahui bahwa kendaraan ini sudah didesain tertentu, bagaimana sudut kemudinya, bagaimana sistem pengeremannya, bagaimana sistem kemudinya, bagaimana sistem kelistrikannya. Nah, dari modifikasi yang kita lihat ini tentunya kita bisa membaca bagaimana si pemiliknya atau si modifikatornya ini tentunya berdasarkan selera